Proyek ini begini, dia punya perjalanan begini ini proyek. Sewaktu saya di Lembaga Sukan, dilantik melalui Kementerian, disuruh oleh Ketua Menteri, pelantikan itu daripada TYT pada 2015 hingga 2018 lah. Semasa saya di sana, di dalam Lembaga Sukan itu, saya kerap selalu saja meeting dengan bukan saja keadaan sport kompleks Kota Merdu ini yang hangat diperkatakan pada ketika itu malahan urusan-urusan kompleks seluruh Sabah. Pada satu masa pada waktu tahun 2016 penghujung tahun lah, saya berjumpa dengan SUT Kementerian Belia dan Sukan. Pada waktu itu saya bertanya, Tuan, sebenarnya apakah ada peruntukan sport kompleks Kota Merdu? Dia tengok saya begini. Peruntukan, saya bilang. Apa macam peruntukan ada? Saya bilang, file pun dia ada. Artinya permohonan secara bertulis itu tiada sampai di tangan ke kementerian itulah, belum ada. Dan bagaimana ada peruntukan kalau tapak pun tiada? Dan akhirnya saya bertanya, apa yang perlu dilakukan? Kau cari tanah. Dan sejak penghujung tahun 2016 itu saya berusaha mencari tanah, dan akhirnya kita mendapat tanah. Banyak siluk-biluk dia lah urusan itu sebenarnya. Tapi saya ringkaskan saja. Pada tahun 2017, saya tidak ingat tarik lagi, surat ada di dalam simpanan juga saya beberapa kali jumpa pegawai majelis daerah pada ketika itu, dan saya dibagi laporan tanah itu baru 12 ikar saja pada mulanya. Dan apabila saya survei tempat itu, saya tengok macam ada juga 20 ikar itu tanah. Dan sekali lagi saya datang di majelis daerah, dan guru teknik kebetulan orang kita, kamu tanyalah si Supian, kamu kenal Supian nggak, orang Damai? Dan coba kau cek ini tanah, dia bilang di jabatan tanah. Saya jumpalah si Jewel kamu kenal? Kenal. Jewel pun tidak dapat mengasahkan tanah itu berapa luas, dan dia mengasyurkan saya pergi ke jabatan tanah di Kota Kinabalu pada ketika itu. Dan akhirnya kita dapati apabila kita jumpa dengan pihak jabatan tanah di Kota Kinabalu, dia menyatakan kalau mengikut data ini lebih kurang ada 30 ikar. Okay. Dan saya balik jumpa dengan pegawai, kebetulan pegawai baru majelis daerah, si Robot pada waktu itu, dan dia kata apa yang saya boleh bantu. Saya bilang saya minta surat menyatakan bahwa tanah itu tersedia. Dan akhirnya di dalam proses perbincangan, dan dia nyatakan dia akan bawa dia melawat tempat itu, dan dalam 1 minggu dia pun serius mengatasi apa permintaan kita. Tuan Dio Anal jadi. Dalam masa 1 minggu itu, surat itu dikeluarkan bahwa tanah itu tersedia, dan di dalam surat itu hanya 25 ikar saja dinyatakan. Dan surat itu saya bawa jumpa dengan SUT Kementerian Belia dan Sukan. Dan apabila kita hantar, kita minta supaya tanah ini dicek, dan 2 kali turun pertama kali rombongan daripada Lembaga Sukan, dan akhirnya kita bawa lagi daripada Kementerian Belia dan Sukan. Dan apabila masa itu mereka turun di Kota Merdu untuk melihat lapangan itu sendiri, saya telepon Dato' Anita, sebilang Kementerian Belia Sukan ini sebilang ada hari ini, saya bilang bagus kalau Dato' sama-sama dengan kami. Dan kebetulan memang Dato' Anita dia pun bermurah hati juga, dia pun mempunyai
harapan supaya itu berlaku, benda itu berlaku. Jadi Dato' Anita sama-sama dengan kami pada ketika itu. Dan apabila melalui lawatan dan proses analisa dia, tanah itu sesuai untuk lembaga asukan, dan akhirnya kita apply atas nama lembaga Kementerian Belia dan Sukan pada ketika itu. Dan penghujung 2017 mesyuarat bagian tanah LUC meeting diluluskan. Dan selepas tanah itu sudah diluluskan, barulah boleh memohon untuk dimasukkan sebagai kod meminta peruntukan kepada UPEN kah, Dato'? So, di UPEN. So, data sesudah itu dapat kod untuk minta kelulusan. Pada dasarnya lulus lah, tapi keuangan dia 10 ringgit saja per kod deh. Kayak tunggu peruntukan artinya. Jadi itu di dalam masih kerjaan Barisan Nasional. Dan kita bersyukur di dalam kerjaan Warisan Plus ini pada tahun 2017 peruntukan telah diberikan. Jadi inilah kenapa berlaku pecah tanah pada 6 bulan ini memang ada peruntukan. Dan kita mengharap bukan saja pecah tanah berlaku seperti mana pecah tanah Jalan Raya Berkambar Kota Merudu ada 2 kali pecah tanah, tapi tidak juga berlaku. Kita tidak mau beginilah. Kita mengharapkan selepas Ketua Menteri Datuk Sepi Abdal, pecah tanah dan kontraktor itu akan dilantik untuk melakukan. Dan siapapun yang akan melaksanakan proyek itu, kita akan sama-sama pastikan supaya kerja-kerja pembinaan spot kompleks Kota Merudu di lokasi di Pakantani gitu berjalan dengan baik dan kerja-kerja sempurna sehingga siap sepenuhnya boleh diguna dengan sebaik mungkin untuk kemudahan kita. Itu sedikit saja. Terima kasih.